Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Desri Marian, dalam acara Berita Nasional. Dampak dari perubahan RUU Penyiaran Kebebasan tahun 2025 telah mengakibatkan perdebatan sengit di kalangan Menteri Komunikasi, DPR, akademisi, dan aktivis. Apa saja yang menjadi pro dan kontra dalam perubahan revisi undang-undang ini? Nah, kami sudah kirimkan rekan kami yang ada bersama Kak Eki. Selamat pagi Kak Eki, bagaimana dengan kondisi gedung DPR saat ini? Baik, terima kasih Saudara Desri. Terpantau ramai sekali hari ini di gedung DPR, dipenuhi oleh banyak sekali aktivis dan akademisi yang ingin menyuarakan aspirasi mereka terhadap perancangan penyiaran yang akan dilaksanakan hari ini. Kali ini saya sudah bersama salah satu aktivis yang ingin menyuarakan aspirasinya. Saya mau bertanya satu pertanyaan ya. Apa sih motivasi terbesar kakak menghadiri sidang hari ini? Ya, sebagai masyarakat yang ya kita harus menerapkan yang tepat di parlemen, apalagi dengan kreator saat ini yang terancam kegagalan gitu. Dan kan pun juga akan sangat dibatasi, apalagi harus menginvestigasi segala macam itu. Benar banget. Cukup menarik ya alasannya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke persidangan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya muliakan. Yang terhormat para akademisi, aktivis, media, dan hadirin sekalian yang telah berkenan hadir. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam sidang rapat yang sangat penting dan strategis, yaitu pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang kebebasan penyiaran. Sidang rapat ini kita laksanakan sebagai wujud komitmen kita bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk menjalankan amanah rakyat dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih baik, responsif terhadap perkembangan zaman, dan mampu melindungi serta menjamin kebebasan penyiaran yang bertanggung jawab di negara kita tercinta. Kita semua menyadari bahwa isu kebebasan penyiaran adalah isu yang sangat krusial dan memiliki dampak yang luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyiaran memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, serta kontrol sosial. Oleh karena itu, regulasi mengenai penyiaran harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan, mulai dari kebebasan berekspresi, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang, hingga tanggung jawab media dalam menjaga etika dan moralitas bangsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan penyampaian rancangan undang-undang tentang kebebasan penyiaran dari perwakilan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Ibu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Ibu Menteri Luar Negeri. Selanjutnya kita akan membuka ruang diskusi dan debat yang konstruktif dari para anggota Dewan yang terhormat, para akademisi, dan para aktivis yang memiliki perhatian besar terhadap isu ini.
seluruh peserta sidang dapat memberikan kontribusi pemikiran yang terbaik, menyampaikan pandangan secara objektif dan argumentatif, serta mengedepankan semangat musyawarah mufakat demi menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Sidang rapat pembahasan rancangan undang-undang tentang kebebasan penyiaran ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai rancangan undang-undang tentang kebebasan penyiaran, saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Penyelenggaraan platform digital penyiaran dan platform teknologi penyiaran yang lainnya wajib memverifikasi konten siarannya ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar isi siaran SIS. Makna dan tujuan pasal 34F ayat 2E yang pertama itu pengawasan terhadap konten digital. Pasal ini mengatur agar konten siaran yang tayang melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram atau platform TVC yang lain tetap dalam pengawasan standar penyiaran nasional. Tujuannya adalah menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan dalam konten digital yang semakin mudah diakses oleh publik. Kedua, verifikasi ke KPI. Platform digital tidak hanya sebagai penyedia ruang hosting, tetapi juga dianggap sebagai penyelenggara penyiaran jika penyebarluasan konten siaran ke publik. Oleh karena itu, mereka wajib memverifikasi bahwa konten yang ditayangkan telah memenuhi P3 dan SIS. Penyelenggaraan platform yang termasuk yaitu YouTube, TikTok, dan sejenisnya. Terus ada platform yang memberikan ruang bagi pengguna untuk menyebarkan dan menyiarkan konten secara publik. Platform seperti siaran langsung atau live stream, masuk juga seperti Twitch, Bigo Live dari dan lainnya. Nah, implikasinya penyebaran platform implikasi bagi penyelenggaraan platform, kepatuhan terhadap regulasi, harus memiliki sistem verifikasi internal agar konten tidak melanggar P3 dan SIS, harus menjalin kerjasama dengan KPI untuk pemantauan konten tanggung jawab hukum. Bila konten yang disiarkan melanggar aturan, penyelenggara platform dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum. Dorongan untuk kedua itu tanggung jawab hukum. Bila konten yang disiarkan melanggar aturan penyelenggara platform dapat dikenai sanksi administratif atau hukum. Kedua, dorongan untuk platform bertanggung jawab, tidak bisa lagi berlindung di balik dalih hanya sebagai penyedia teknologi, harus aktif menyaring mengawasi konten siaran. Yang terakhir, kesimpulannya, pasal 34F ayat 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan platform digital penyiaran termasuk yang berbasis user generated content
seperti YouTube dan TikTok wajib memverifikasi konten siarannya ke KPI sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran P3 dan isi standar siaran SIS. Baiklah, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan tentang pasal 34F ayat 2E ini. Saya sebagai Menko Polhukam, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas paparannya. Selanjutnya, untuk memperdalam aspek hukum dalam RUU ini, saya persilakan dengan hormat kepada Ibu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membahas tentang Pasal 50B ayat 2 huruf K. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah peraturan yang mengatur kebebasan penyiaran pers dan pengelolaan media penyiaran di Indonesia. Salah satu pasal yang penting dalam undang-undang ini adalah Pasal 50B ayat 2 huruf K yang mengatur tentang kebijakan penyelenggara penyiaran dalam memberikan informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai moral bangsa. Yang dimana isi dari pasal ini adalah penyelenggara penyiaran wajib memberikan informasi yang bersifat mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat, tidak mengandung unsur yang merusak moral bangsa, dan tidak menyebarkan kebencian atau fitnah. Beberapa tujuan dari Pasal 50B ayat 2 huruf K ini. Yang pertama, mengedepankan pendidikan melalui media penyiaran. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa media penyiaran menyampaikan informasi yang mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, konten yang disiarkan oleh media harus memberikan pengetahuan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya sekedar menghibur atau mencari keuntungan semata. Yang kedua, menjaga moral bangsa. Pasal ini berusaha untuk menjaga agar media penyiaran tidak menyiarkan konten yang dapat merusak nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang dapat merusak norma dan moralitas yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menghindari penyebaran kebencian dan fitnah. Selain itu, pasal ini bertujuan untuk mencegah penyiaran informasi yang dapat menyebabkan kebencian atau perpecahan, baik antara kelompok masyarakat, antara agama, dan antar individu. Media diharapkan dapat berperan dalam membangun rasa persatuan, bukan sebaliknya. Pasal 50B ayat 2 huruf K dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur tentang standar isi siaran atau SIS memiliki dampak positif yang dapat dilihat dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang pertama, meningkatkan kualitas siaran yang mendidik dan informatif. Pasal 50B ayat 2 huruf K menekankan agar siaran harus memberikan informasi yang mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas bagi masyarakat. Yang kedua, mengurangi penyebaran konten negatif. Pasal 50B ayat 2 huruf K juga berfokus pada penghindaran konten yang merusak moral bangsa, kebencian, atau fitnah. Ini berfungsi untuk mengatur agar penyiaran tidak menyiarkan konten yang dapat menimbulkan konflik sosial atau merusak citra bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media. Dengan adanya ketentuan tentang siaran yang bermanfaat dan mendidik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media. Yang keempat, keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial. Pasal 50B ayat 2 huruf K memastikan bahwa meskipun media diberikan kebebasan untuk menyampaikan informasi, mereka juga harus mematuhi batasan moral dan etika sosial. Hal ini penting agar kebebasan pers tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan atau tidak sesuai dengan norma sosial. Yang kelima, mendukung tujuan nasional untuk meningkatkan pendidikan dan informasi. Pasal 50B ayat 2 huruf K mengatur agar siaran harus mendidik, yang merupakan bagian dari misi besar untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Hal ini bisa sejalan dengan tujuan Undang-Undang Pers untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas informasi yang tersedia untuk publik.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pasal 50B ayat 2 huruf A dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Saya kembalikan kepada yang terhormat Ibu Maria. Terima kasih Ibu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengingat implikasi internasional dari isu penyiaran, selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan perspektif pemerintah terkait hal ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya sebagai Menteri Luar Negeri akan memaparkan pasal 50B ayat 2 huruf C. Sebagai Menteri Luar Negeri, saya ingin menekankan pentingnya pengaturan jurnalistik investigasi dalam RUU penyiaran yang diusulkan oleh pimpinan DPR. Dalam era informasi yang cepat dan kompleks ini, peran jurnalis sebagai pengawas sosial sangat krusial. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk melindungi hak dan tanggung jawab jurnalis dalam menjalankan tugas investigasi mereka. Yang pertama, perlindungan terhadap jurnalis. Pengaturan ini akan memberikan kepastian bagi jurnalis, sehingga mereka dapat melakukan investigasi tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat terungkap dengan baik. Yang kedua, mendorong etika dan profesionalisme. Dengan adanya regulasi, kita dapat mendorong etika dan profesionalisme dalam dunia jurnalistik. Jurnalis yang beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas akan lebih mampu menjaga integritas dan kredibilitas mereka. Yang ketiga, keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dijaga, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa jurnalis dapat beroperasi dengan aman, sambil tetap bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Yang keempat, dukungan terhadap investigasi yang berbasis fakta. Saya mendukung penuh upaya jurnalis dalam melakukan investigasi yang berbasis fakta, terutama dalam mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menciptakan masyarakat yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, saya percaya bahwa pengaturan jurnalistik investigasi dalam RUU penyiaran akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, jurnalis, dan negara kita secara keseluruhan. Kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan pers sambil memastikan bahwa tanggung jawab dan etika tetap menjadi prioritas utama. Demikian, saya sebagai Menteri Luar Negeri telah menyampaikan pasal 50B ayat 2. Saya kembalikan pada Ibu DPR. Terima kasih kepada Ibu Menteri Luar Negeri. Baik, setelah kita mendengarkan penyampaian dari perwakilan pemerintah, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan debat. Saya persilakan kepada para anggota Dewan yang terhormat untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan maupun masukan terkait revisi undang-undang ini. Saya mohon agar penyampaian dilakukan secara terstruktur dan singkat, mengingat waktu yang terbatas. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya sebagai wakil rakyat, saya sangat mendukung rancangan undang-undang penyiaran ini. Kita tidak bisa terus menggunakan undang-undang lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Dunia penyiaran telah berubah drastis, media digital, platform streaming, dan konten media sosial kini mendominasi. Maka regulasinya pun harus diperbarui. RUU ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap masyarakat, serta mendorong terciptanya konten yang sehat, mendidik, dan berkualitas. Selain itu, RUU ini juga berfungsi untuk membatasi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten-konten destruktif yang selama ini sering lolos tanpa pengawasan. Oke, selanjutnya berdasarkan undang-undang penyiaran ada beberapa hal sebenarnya yang seharusnya didukung. Karena pasal 34F ayat 2 huruf E, dukungan pengawasan terhadap konten digital dan verifikasi ke KPI adalah langkah positif untuk menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan dalam konten digital.
Pasal 50B ayat 2 huruf C, dukungan upaya untuk mengedepankan pendidikan melalui media penyiaran, menjaga moral bangsa, dan menghindari penyebaran kebencian dan fitnah adalah langkah yang baik untuk menciptakan media yang lebih bertanggung jawab. Lalu ada pasal 50B ayat 2 huruf K, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati revisi RUU penyiaran untuk memastikan kebebasan berekspresi dan hak informasi tetap terjaga. Perlu ada dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan revisi ini tidak mengancam kebebasan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada para anggota Dewan atas pandangan dan masukannya. Selanjutnya, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam, saya persilakan kepada para akademisi dan aktivis yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan pendapat dan analisisnya terkait RUU tentang kebebasan penyiaran ini. Kami menghargai setiap pandangan yang konstruktif dan berbasis keilmuan. Untuk selanjutnya, saya memberikan waktu kepada para aktivis untuk menyampaikan perspektif berupa pendapat, saran, atau tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu anggota DPR. Kepada Bapak Ibu aktivis, saya persilakan. Baik, saya akan menyampaikan secara singkat mengenai poin-poin yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali dengan undang-undang pers yang dibahas pada hari ini. Terdapat pasal 50B ayat 2 huruf C dan K, lalu ada undang-undang pasal 34F ayat 2 bagian huruf E. Pada pasal 50B ayat 2 huruf C dan K, betul adanya kita semua memiliki peranan penting, suatu pers atau bahkan masyarakat memiliki peranan penting dalam memilah dan memilih konten yang berbasis fakta dan juga mendidik. Namun di sini pandangan kami terhadap undang-undang yang diusulkan ini terhadap pandangan pers dan juga masyarakat lain mengenai larangan ada penayangan eksklusif jurnalistik investigasi dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers ini sendiri. Pasal ini berpotensi menghambat jurnalis dalam mengungkap fakta-fakta penting yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini juga dapat menimbulkan efek gentar bagi jurnalis yang ingin mengungkapkan fakta atau kebenaran. Menurut saya, akan ada banyak sekali kalangan jurnalis dan organisasi pers menolak RUU penyiaran pada RUU penyiaran ini karena dianggap merugikan kebebasan pers dan juga kebebasan penayangan yang ada. Lalu kebebasan pers ini sendiri kita sudah tahu bahwa ini adalah menjadi salah satu pilar utama demokrasi yang berfungsi sebagai alat kontrol, juga sosial terhadap pemerintah dan kebijakan publik lainnya. Tanpa kebebasan ini, fungsi pers sendiri sebagai pengawas yang independen akan terancam, mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan independensi pers ini sendiri adalah masalah penting karena mampu menunjukkan kualitas berita atau informasi yang disajikan tetap berimbang dan berpihak kepada kepentingan publik atau masyarakat. Untuk itu, perlindungan terhadap independensi ini juga perlu termasuk perlindungan terhadap jurnalis dari ancaman kekerasan ini juga bersifat krusial karena para jurnalis perlu dilindungi dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan juga tekanan. Jelas pada undang-undang yang terdapat pada pasal 50B ayat 2 huruf C dan K tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Pasal 4 ayat 2 tahun 1999. Sebelumnya dari pihak itu juga sudah menjelaskan bagian undang-undang ini di Nomor 40 Pasal 4. Namun ini juga tidak sejalan pada ayat 2 terhadap pers nasional tidak boleh dikenakan penyensoran, peredaran atau pelarangan penyiaran. Karena di sini fokusnya adalah pembentukan ini fokusnya melarang penayangan investigasi eksklusif jurnalistik investigasi dan juga melarang penayangan isi siaran yang mengandung berita bohong. Dari pembentukan kata-kata ini sendiri akan menimbulkan kesalahpahaman yang akan timbul dalam kalangan Dewan Pers dan juga masyarakat. Lalu terakhir mengenai pasal 34F ayat 2 huruf E
yang menerangkan pasal ini memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Jelas, pemindahan kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik dari Dewan Pers ke KPI dikhawatirkan dapat mengancam independensi pers. KPI juga dianggap tidak memiliki mandat untuk menilai etika karya jurnalistik, sehingga hal ini dapat berpotensi mempengaruhi kebebasan pers. Sengketa atau bahkan proses izin yang harus melalui KPI ini sendiri nantinya justru malah menutup kebenaran sebuah berita dari segi digitalisasi modern, juga memunculkan sebuah problematika yang dimana tidak lain adalah mengurangi kreativitas dalam anak bangsa. Dan juga menurut saya dan juga para aktivis, undang-undang ini yang diusulkan ini mampu menghilangkan rekam sejarah. Perlu ada pertimbangan ulang dari kepala dewan dan juga anggota DPR serta menteri yang mengusulkan dan mengatur undang-undang ini menjadi pembahasan kita hari ini. Kita semua sadar bahwa kita semua memiliki tujuan yang baik untuk Indonesia, namun ketidaksesuaian dalam praktik penyusunan dan juga isi undang-undang ini kelak akan mempengaruhi tingkat kepekaan parlemen terhadap situasi di lingkungan masyarakat dan juga mengintimidasi dunia pers atau jurnalistik. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman. Oke, sedikit menambahkan dari rekan saya. Pak Menko ini pasal 34F ayat 2 ya. Pasal ini tuh menyatakan platform digital itu wajib memverifikasi konten siarannya ke KPI. Ini jika diberlakukan tanpa batasan dan definisi yang jelas, akan menciptakan overregulasi Pak terhadap konten digital itu di beberapa platform yang punya konten kreator. Dari sudut pandang saya, hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28F UUD 45 dan semangat Undang-Undang Pers. KPI itu awalnya dibentuk untuk mengatur lembaga penyiaran konvensional. Kini diberi kewenangan melampaui ranah penyiaran elektronik digital yang semestinya tunduk pada ranah hukum yang ada, seperti UU ITE atau aturan Kominfo. Itu yang pertama. Yang kedua ini potensi kriminalisasi jurnalisme investigatif. Beberapa pasal di draft RUU ini menunjukkan bahwa kecenderungan mengatur atau bahkan melarang penayangan jurnalisme investigatif yang dianggap bisa menimbulkan keresahan publik. Ini adalah bentuk kebijakan represif yang membuka kontrol sosial. Padahal jurnalisme investigatif adalah pilar keempat demokrasi yang bisa penting untuk mengungkap kebenaran, untuk mendorong akuntabilitas kekuasaan. Sebagai perwakilan masyarakat, saya menilai pasal ini bukan hanya keliru secara etis, tapi juga bertentangan dengan prinsip check and balance dalam sistem demokrasi. Terakhir, saya menilai RUU ini yang lagi dibahas menunjukkan kecenderungan untuk memperluas kontrol negara, sekaligus melemahkan ruang gerak pers dan jurnalisme yang justru bertolak belakang dengan semangat demokratisasi media dan kebebasan berekspresi. Itu saja dari saya. Terima kasih, Resok. Terima kasih kepada para Bapak, Ibu aktivis atas pendapat dan saran yang telah disampaikan. Dan saya memberikan waktu kepada para anggota DPR untuk memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh para Bapak, Ibu aktivis. Saya persilakan. Saya sangat menghargai kekhawatiran dari rekan-rekan aktivis dari insan pers. Namun izinkan saya memberikan klarifikasi sekaligus bantahan terhadap beberapa poin yang harus dianggap bermasalah dalam RUU penyiaran. Oke, yang pertama terkait pasal 50B ayat 2 huruf C yang disebut melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Perlu kami luruskan bahwa yang dilarang bukanlah kegiatan jurnalistik investigatif itu sendiri, melainkan penyiarannya secara eksklusif atau suatu lembaga penyiaran tanpa adanya verifikasi dalam bertanggung jawab etik yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan label investigasi sebagai tameng untuk menyiarkan konten yang bersifat tendensius, provokatif, atau bahkan belum diverifikasi. Secara menyeluruh, jadi bukan membungkam, melainkan memperkuat kualitas dan akurasi informasi yang disajikan ke publik. Nah, yang kedua, terkait pasal 50B ayat 2 huruf K, kami sepakat bahwa penyiaran tidak boleh dijadikan sarana untuk menyebarkan kebencian, hoax,
penodaan agama atau kekerasan. Justru dengan pasal ini kami ingin melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten destruktif yang seringkali tidak terfilter di media. Ini bukan bentuk pembatasan ya, kebebasan pers melainkan upaya menjaga ruang publik yang sehat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, soal pemindahan kewenangan sengketa jurnalistik ke KPI. Pasal 34F ayat 2 huruf E ini adalah bentuk adaptasi terhadap realitas penyiaran digital. KPI memiliki kompetensi dalam mengatur dan mengawasi isi siaran, bukan untuk menggantikan peran Dewan Pers, tetapi untuk memperkuat kerjasama antara lembaga sengketa jurnalistik yang bersifat aktif tetap menjadi ranah Dewan Pers. Sementara KPI berperan dalam ranah penyiaran. Kita ingin kerja yang kolaboratif, bukan tumpang tindih. Keempat, mengenai kekhawatiran akan kreativitas anak bangsa, saya justru melihat RUU ini sebagai peluang. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, rumah produksi dan kreator lokal akan memiliki kepastian hukum dalam berkarya. Tidak ada larangan dalam menciptakan film dokumenter atau karya seni selama tetap menghormati nilai-nilai dasar bangsa dan tidak menyesatkan publik. Dan terakhir, kami di DPR terbuka terhadap masukan termasuk dalam forum-forum seperti ini. Namun jangan sampai niat tulus untuk memperbaiki regulasi malah dianggap sebagai upaya mengekang. Justru kami ingin menciptakan ekosistem media dan penyiaran yang profesional, bertanggung jawab, dan relevan dengan tantangan zaman. Ya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada para anggota DPR dan juga kepada para aktivis atas penyampaian perspektifnya. Dan selanjutnya saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu akademisi untuk memberikan tanggapan dari perspektifnya yang berupa masukan, saran, pendapat dari apa yang telah disampaikan oleh para Bapak Ibu anggota DPR dan juga aktivis. Kepada Bapak Ibu saya persilakan. Menurut kami sebagai akademisi, perubahan RUU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 mencakup pembentukan badan regulator baru dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi penyiaran. Para akademisi menilai bahwa revisi ini berpotensi membatasi kebebasan pers dan memperburuk monopoli media yang dapat mengurangi keberagaman informasi. Mereka merekomendasikan perlunya revisi yang lebih komprehensif untuk memastikan kebebasan berekspresi dan kualitas konten, serta melibatkan masyarakat dalam proses revisi. Perubahan RUU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 memberikan dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Tanggapan akademisi terhadap perubahan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 sebagai berikut. Yang pertama ada dari Dr. Smida Yustitia, MTSI, dosen ilmu komunikasi, UMY menekankan bahwa substansi revisi dapat menghalangi kebebasan pers dan mengkritik proses yang tidak melibatkan masyarakat. Lalu yang kedua ada dari akademisi Universitas Udayana, menyampaikan kritik terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam RUU Penyiaran serta menyerukan transparansi dalam proses legislasi. Mungkin itu saja dari saya. Baik, selanjutnya yang pendapat negatif akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kami sebagai tim akademisi akan menyampaikan dampak negatif dari revisi undang-undang yang diajukan oleh Bapak dan Ibu Menteri. Yang pertama, dari dampak negatif ini, resiko monopoli media. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan partisipasi publik. Ketiga, penurunan kualitas konten. Keempat, pengendalian informasi. Dan kelima, masyarakat mungkin akan merasa tertekan untuk menyuarakan pendapat mereka. Kemudian, dari pihak kami sebagai akademisi, tentu saja kami memiliki saran, Bu Ketua DPR. Yang pertama adalah penting untuk memperkuat regulasi kepemilikan media sebagai guna untuk mencegah monopoli dan meningkatkan keberagaman suara. Kemudian yang kedua, masyarakat tentu saja harus dilibatkan
dalam proses revisi agar kepentingan publik terwakili. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan literasi media dan mendirikan lembaga pengawasan independen untuk mendukung kualitas konten dan kebebasan pers. Kemudian yang terakhir adalah revisi yang komprehensif untuk memastikan kebebasan berekspresi tetap terjaga. Itu saran kami sebagai tim akademisi terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pihak menteri. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu DPR. Terima kasih kepada para Bapak Ibu akademisi atas tanggapan dan saran yang telah disampaikan. Berdasarkan pembahasan dan diskusi yang telah kita lalui bersama, serta telah mempertimbangkan berbagai pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh para anggota Dewan yang terhormat, para akademisi, dan para aktivis, maka sidang rapat pembahasan rancangan undang-undang tentang kebebasan penyiaran pada hari ini telah mencapai tahap akhir. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang kebebasan penyiaran dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Dari pihak aktivis kami sangat sadar dari dari Bapak Randi, yaitu anggota DPR. Tapi kami menekankan di sini bahwa kata melarang sendiri yang akan menimbulkan kesalahpahaman antara pihak KPI dan juga Dewan Pers sendiri. Kami jelas menuntut kebebasan kami dalam mengolah aktivitas atau pekerjaan kami tanpa harus diawasi oleh KPI. Dan Bapak Randi sudah menjelaskan bahwa kita ingin bahwa KPI dan pers ingin berjalan beriringan. Kami semua setuju jikalau maksud dan tujuan RUU ini sendiri adalah seperti itu. Namun perlunya revisi pada kalimat-kalimat dalam undang-undang ini sendiri. Karena kesalahan dalam penggunaan kata KPI ini sendiri akan membuat kesalahpahaman antara Dewan Pers, anggota pers, kepada parlemen dan juga kepada masyarakat. Itu yang bisa diterapkan. Ya, menurut kami juga sebagai tim akademisi, secara keseluruhan kami tidak menolak segala bentuk peraturan perundang-undangan ini, tetapi kami menginginkan pihak menteri, pihak DPR dan Ibu DPR dapat menimbang kembali dari segi kata-kata, dari segi isi-isi pasal yang telah disampaikan sebelumnya. Karena kembali lagi, kami di sini mendukung kebebasan pers itu dalam arti tidak semua konten itu harus dilaporkan kepada pihak KPI seperti itu. Jadi harapan kami sebagai tim akademisi yang mewakili masyarakat agar isi dari undang-undang itu dapat dipertimbangkan kembali. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dan tanggapan dari para akademisi dan aktivis. Dengan ini, saya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji Tuhan, menyatakan bahwa sidang rapat pembahasan rancangan undang-undang tentang kebebasan penyiaran ini ditutup secara resmi. Semoga hasil dari pembahasan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan regulasi penyiaran yang lebih baik, yang mampu menjamin kebebasan penyiaran yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi seluruh peserta sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan kami mengenai perdebatan yang terjadi setelah perubahan RUU Kebebasan tahun 2025. Tentu dengan adanya perubahan ini, kita akan melihat bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap kebebasan informasi di Indonesia. Teruslah mengikuti perkembangan terkini hanya di Berita Nasional.
Saya Desri Mariati, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.